Bismillahirrahmanirrahim. Kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di lembah Abi Thalib. Ketika kekerasan orang kafir terhadap kaum muslimin tidak berkurang, bahkan semakin bertambah berat penyiksaannya, maka baginda Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berhijrah ke tempat lain. Banyak di antara para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, meskipun Raja Habasyah adalah seorang Nasrani dan sampai saat itu belum memeluk Islam. Ia terkenal dengan kelembutan hatinya dan keadilannya. Pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian, diberangkatkan jemaah pertama ke Habasyah sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki, 4 atau 5 orang wanita. Orang-orang kafir Mekah mengejar mereka supaya tidak sampai ke Habasyah. Mereka dikejar hendak ditangkap, namun usaha mereka tidak berhasil. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam. Mereka sangat gembira dengan berita itu, sehingga mereka kembali ke Mekah. Ketika hampir memasuki Mekah, mereka baru mengetahui kabar itu tidaklah benar. Itu hanyalah satu isu agar membuat mereka kembali ke Mekah. Bahkan orang-orang Quraisy pada kenyataannya semakin memusuhi dan menyakiti kaum Islam. Sebagian di antara mereka ada yang kembali ke Habasyah dan ada yang terus, dan di antara mereka juga ada yang terus memasuki Mekah dengan perlindungan beberapa tokoh Mekah. Peristiwa itu disebut peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang pertama. Setelah peristiwa itu ada rombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu 83 orang laki-laki dan 18 wanita, dan secara terpisah berhijrah ke Habasyah. Perjalanan itu disebut hijrah ke Habasyah yang kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah tersebut, dan sebagian yang lagi ada yang mengikuti salah satu hijrah tersebut. Orang-orang kafir semakin marah ketika mengetahui kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi, sampai membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana dan para pendeta di sana. Sesampai di Habasyah, mula-mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan pendeta Nasrani, serta memberikan hadiah untuk menyuap mereka. Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan pendeta, utusan-utusan orang kafir itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan sebagian hadiah. Lalu mereka mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat-pejabat kerajaan yang telah disuap. Mereka berkata, "Wahai raja, ada sekelompok kecil orang-orang bodoh dari kaum kami. Mereka telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan mereka telah masuk ke dalam agama baru. Dan kami begitu tahu kalau mereka telah melarikan diri dari kota mereka. Maka telah datang dan tinggal di negeri Anda para tokoh Mekah yang mulia, orang-orang tua kami, paman-paman kami, dan keluarga mereka yang telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali ke Mekah. Serahkanlah mereka kepada kami." Raja Najasyi menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksa terlebih dahulu apa masalahnya. Mereka akan aku panggil dan aku tanyai. Jika ceritamu benar, mereka akan aku serahkan kepadamu." Maka kaum muslimin pun dipanggil. Pada mulanya mereka sangat cemas tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya menolong mereka, sehingga mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan raja dan berbicara apa adanya.
Mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Seorang pejabat kerajaan menegur mereka, "Kalian tidak beradab kepada raja, tidak sujud di hadapannya." Mereka menjawab, "Kami dilarang oleh Nabi kami untuk sujud kepada selain Allah." Selanjutnya raja pun mempersilahkan mereka dan mempertanyakan keadaan mereka. Lalu Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu maju di depan dan berkata, "Dahulu kami berada dalam jahiliyah. Kami tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Dulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, dan memutuskan tali kekeluargaan. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengutus seorang Rasul yang nasabnya, kejujurannya, sifat amanahnya, kesucian hidupnya, sungguh kami telah mengenalnya. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan melarang kami untuk menyembah berhala. Dan beliau pun menyuruh kami untuk berbuat baik dan melarang daripada perbuatan jahat. Beliau menyuruh kami untuk berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga hubungan baik sanak keluarga. Beliau juga menyuruh kami untuk berbuat baik kepada tetangga, mendirikan sholat, puasa, dan bersedekah. Beliau mengajarkan kami akhlak terpuji, melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh orang lain, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kami Al-Quran yang mulia, dan kami beriman terhadapnya serta mengamalkan firman-firmannya. Karena itu, kaum kerabat kami memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai macam penyiksaan. Maka keadaan inilah yang memaksa kami untuk datang dan memohon perlindungan kepada Tuhan atas perintah Nabi kami. Raja Najasyi pun bertanya, "Sekarang perdengarkanlah kepadaku sebagian ayat-ayat yang dibawa oleh nabimu." Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu membacakan beberapa ayat permulaan surat Maryam. Bacaannya membuat raja dan pendeta yang hadir di sana menangis sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, "Demi Tuhan, ayat ini adalah sama dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam, bersumber dari nur yang sama." Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy. "Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Para utusan itu merasa kecewa dan terhina sehingga mereka berembuk kembali. Salah satu di antara mereka berkata, "Besok aku akan mengatur satu siasat sehingga raja akan menumpas mereka semua." Namun teman-temannya yang lain tidak menyetujui usulan tersebut. Mereka berkata, "Meskipun begitu, mereka tetaplah kerabat kita. Tetapi yang mengusulkan tadi tetap bersikeras." Pada hari kedua, utusan-utusan kaum Quraisy kembali kepada Raja Najasyi dan berkata, "Orang-orang Islam tidak sopan terhadap Isa, yaitu tidak mengakui Isa sebagai anak Allah." Raja pun kembali memanggil kaum muslimin. Para sahabat bercerita, "Pada hari kedua kami dipanggil lagi, dan pada saat itu bertambah pula lah rasa cemas kami. Meskipun demikian kami tetap menghadap raja. Raja bertanya, 'Bagaimana menurut kalian tentang Isa?' Para sahabat menjawab, 'Nabi Isa alaihissalatu wassalam menurut kami adalah sebagian dari sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah hamba Allah, Nabi Allah, ruh ciptaannya dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam diri Maryam, perawan yang suci.' Raja Najasyi pun berkata, Nabi Isa pun tidak pernah mengatakan bahwa dirinya selain itu. Para pendeta ketika itu saling berbisik-bisik tanda tidak setuju. Raja berkata kepada pendeta itu, "Katakanlah apa yang ingin kalian katakan. Aku tidak akan mendengar perkataan kalian, karena perkataan orang-orang Islam inilah yang benar." Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang diberikan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Kemudian berkata kepada kaum muslimin, "Tinggallah kalian di sini dengan aman. Orang-orang menyakiti kalian akan didenda." Selanjutnya ia mengumumkan, barang siapa yang menyakiti orang-orang Islam akan didenda.
Dengan demikian kaum muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut. Sedangkan utusan-utusan orang musyrik terpaksa harus kembali ke Mekah dengan hina. Orang-orang kafir Mekah pun bertambah marah. Bersamaan dengan itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, sehingga menjadi bertambahlah kekesalan orang-orang kafir. Mereka terus berpikir bagaimana cara agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan bagaimana sinar Islam menjadi padam. Akhirnya para tokoh kafir mengadakan perundingan untuk membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia secara terang-terangan. Akan tetapi tidaklah mudah membunuh beliau, karena kabilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim, adalah kabilah yang sangat besar dan kaumnya adalah kaum yang terhormat. Biarpun sebagian besar belum masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika baginda Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dalam pertemuan itu diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang merupakan pendukung utama Bani Hashim. Orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan sebaliknya orang-orang Bani Muttalib dan Bani Hashim tidak boleh menemui orang-orang di luar kabilah mereka. Juga tidak boleh berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Begitu juga sebaliknya, Bani Hashim dan Bani Muttalib dilarang datang ke rumah kabilah-kabilah lain. Keputusan itu akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak menyerahkan baginda Muhammad SAW untuk dibunuh. Keputusan itu tidak cukup dengan kata-kata. Mereka pun membuat keputusan tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Keputusan itu ditulis dan digantungkan di atas Ka'bah agar semua orang-orang menghormati dan berusaha memenuhi dan mematuhinya. Akibat keputusan tersebut, selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muttalib terboikot dalam sebuah lembah di antara 2 gunung. Tiada seorang pun yang dapat menemui mereka, dan mereka tidak pula dapat menemui siapapun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Mekah dan pedagang-pedagang di luar Mekah. Jika ada seorang dari mereka keluar daerah tersebut, ia akan disiksa. Jika ada yang menyampaikan sesuatu keperluan kepada mereka, maka akan mendapatkan reaksi yang keras dari mereka. Hanya sedikit perbekalan yang ada pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan dan penderitaan, sehingga kaum wanita dan anak-anak menangis dan menjerit kelaparan. Bagi para tokoh, penderitaan anak-anak itu lebih menyakitkan daripada kelaparan dan penderitaan mereka sendiri. Setelah 3 tahun berlalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaran-lembaran pemboikotan itu dilemahkan oleh rayap dan penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami mereka sangat berat, namun para sahabat tetap teguh dan berpegang teguh pada agama dan terus menyebarkannya. Penderitaan dan kesulitan yang demikian berat telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita menganggap mereka sebagai teladan dan kita mengaku sebagai pengikut mereka. Kita memimpikan kemajuan seperti mereka, namun renungkanlah dan pikirkanlah berapa besar pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan kita, apa yang sudah kita lakukan demi agama, sungguh kesuksesan dan senantiasa diperoleh melalui usaha dan sungguh-sungguh. Kita ingin hidup senang dan damai tanpa agama dan mencari dunia seperti orang-orang kafir, tetapi kita menginginkan kemajuan Islam. Mana mungkin itu bisa terjadi? Aku khawatir, wahai Badui, kau tidak akan mencapai Ka'bah yang merupakan tujuan, karena jalan yang engkau tempuh adalah jalan menuju Turkistan. Alhamdulillah, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah mendengarkan kisah mengenai pemboikotan hijrahnya orang Islam dan pemboikotan orang Islam. Ini cerita yang sangat menyentuh hati, bagaimana orang-orang terdahulu mereka sangat berat sekali dalam usaha mempertahankan agama, sehingga demikian beratnya bahkan mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, bahkan mereka harus diboikot di rumah-rumah mereka. Itulah penderitaan orang-orang terdahulu. Semoga menjadi iktibar, semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa memegang agama sangatlah berat, namun hasil yang dicapai
anugerah yang dicapai, janji-janji yang dijanjikan sangatlah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.